harapan kami alumni Filkom itu bisa lebih siap gitu untuk memasuki dunia kerja. Memang kalau menurut saya sih agak terlambat ya kalau sudah lulus baru kita kasih materi seperti ini. Mestinya ketika masih kuliah itu lebih banyak mendapatkan materi-materi seperti ini sehingga ketika lulus itu lebih siap. Tapi tidak ada salahnya yang baru lulus pun coba kita berikan materi ini sehingga harapannya mahasiswa jadi punya dapat gambaran tentang di dunia kerja sehingga bisa lebih mempersiapkan diri dan bisa mendapatkan persaingan di dunia kerja untuk masuk ke berbagai macam lowongan yang ada itu dengan relatif lebih mudah karena kita punya kompetensi atau skill-skill yang itu layak untuk bersaing dan masuk ke lowongan tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengundang Pak Iwan. Ini kebetulan beliau bekerja sama dengan saya. Kami mendapatkan pendanaan matching fund tahun lalu 2021, di mana di pendanaan itu kita mengembangkan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk sebagai portal yang mempertemukan lulusan, terutama lulusan yang mencari pekerjaan dengan perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Nah, harapannya dengan sistem ini nanti bisa mempermudah dari sisi baik dari sisi perusahaan untuk mencari lulusan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan juga dari sisi lulusan alumni itu bisa mendapatkan informasi lowongan dan sekaligus bisa langsung ditawari pekerjaan gitu, tanpa harus melamar satu persatu. Nanti lebih detail akan ada sesinya untuk dijelaskan tentang itu, tapi silakan diikuti oleh peserta hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dan juga buat tim dari Sarjana Sakti nanti yang akan mempresentasikan juga dari aplikasinya serta dari mahasiswa yang sudah hadir di kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa diikuti sampai akhir kegiatan dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga Bu Win. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman atas sambutannya. Semoga dilancarkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kali ini lancar sampai akhir. Amin. Dan kita dapat kemanfaatan dan keberkahan dari acara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, apakah Bapak Iwan sudah join di Zoom ini? Sepertinya belum ya. Ya, sebentar. Saat ini Pak Iwan masih ada kendala terkait koneksi. Oh, baik. Mungkin ya, sebentar. Mungkin 2-3 menit sudah bisa. Atau mohon izin kalau misalnya materinya di season 2 bagaimana ya Pak ya? Nah, ini diawali dulu dari materinya Pak Herman. Bagaimana Pak Bayu? Ya, baik, tidak apa-apa Ibu Wiwin. Baik. Monggo di slide. Baik. Mungkin ini Bu Win ya, ini aja saya putarkan video aja. Baik, Pak. Masih tentang aplikasi Sarjana Sakti sambil menunggu. Gitu. Nanti kalau memang Pak Iwan sudah bisa tersambung, langsung dimulai Pak Iwan saja, karena dari saya memang tidak materi secara khusus, tapi lebih kepada menginformasikan aplikasi dan sosialisasi. Nanti ada sesi cara penggunaan, tapi itu mungkin lebih cocok kalau di akhir. Jadi saya izin share video saja gitu ya. Baik Pak. Oke, mari teman-teman kita perhatikan aplikasi Sarjana Sakti. Semoga nanti kita tidak ketinggalan informasi dan juga membuat kita jadi lebih sakti lagi ya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik tentunya. Semoga sukses nantinya. Amin. Monggo Pak Herman, kami persilahkan. Oke, jadi baik. Terima kasih. Saya dalam rangkaian kegiatan ini akan mensosialisasikan aplikasi Sarjana Sakti. Mungkin nanti lebih detail di sesi kedua kita akan cerita lebih banyak, tapi sambil menunggu
pembicara yang pertama. Saya putarkan ada 2 video, mungkin sambil menunggu gitu untuk bisa kita mulai dulu dengan sharing videonya. Ini suaranya hampir masuk ya. Oke. Baik, jadi aplikasi Sarjana Sakti ini dikembangkan tahun lalu dan akan kita kembangkan terus sebagai bagian dari pendanaan dari Kedirekta atau programnya Dikti yang memberikan kesempatan perguruan tinggi berkolaborasi dengan industri untuk membangun sebuah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita membangun aplikasi namanya Sarjana Sakti. Universitas Brawijaya pada tahun 2021 ini di dalam DIES Universitas Brawijaya yang ke-59 mendapatkan cukup banyak pendanaan program matching fund dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satu karya yang luar biasa dari matching fund ini adalah dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Ilmu Komputer yang berkolaborasi dengan dunia industri dan UPKK Universitas Brawijaya. Aplikasi Sarjana Sakti yang menyediakan sebuah portal untuk mempertemukan lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan melalui proses yang otomatis di dalam aplikasi Sarjana Sakti tersebut, berbasiskan pada asesmen penilaian soft skill lulusan. Semoga aplikasi ini benar-benar bisa digunakan dan memberikan manfaat bagi lulusan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini kami dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya mendapatkan pendanaan matching fund dari program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi berupa pendanaan untuk kegiatan matching fund untuk bagaimana kami bisa berkolaborasi dengan pihak industri untuk mengusulkan suatu inovasi teknologi. Pada kesempatan ini kami mengembangkan sebuah aplikasi yang kita beri nama Sarjana Sakti. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh alumni perguruan tinggi yang ingin mencari pekerjaan untuk bisa bertemu dengan berbagai macam informasi lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pihak perusahaan yang ingin mencari tenaga kerja. Kelebihan dari sistem yang kami kembangkan adalah bagaimana pencari kerja itu tidak perlu melamar kepada setiap pekerjaan yang ada, tetapi sistem yang akan bekerja secara otomatis mencarikan pekerjaan yang sesuai yang ada pada lowongan ini untuk bisa menemukan siapa kandidat dari pelamar kerja tersebut yang sesuai dengan lowongan yang ada. Cara kerja dari sistem ini berbasiskan kepada data yang kami miliki tentang hard skill dari pencari kerja dan juga soft skill dari pencari kerja, di mana para pencari kerja akan kita minta dulu untuk mengerjakan sejumlah asesmen psikologi ataupun asesmen soft skill yang memungkinkan sistem kami bisa mengukur, bisa menilai kemampuan soft skill daripada setiap pencari kerja. Dengan data tersebut yang akan kita bisa gunakan untuk menyesuaikan dengan informasi lowongan pekerjaan yang ada. Jadi secara sederhana, jika ada sebuah informasi lowongan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi hard skill tertentu dan kompetensi soft skill tertentu, misalnya kemampuan manajerial, kemampuan leadership, kemampuan kerjasama, maka sistem akan mencari secara otomatis siapa-siapa kandidat pelamar tersebut
yang ada dalam database kami yang mempunyai kompetensi yang bersesuaian dengan informasi lowongan tersebut. Harapannya dengan adanya sistem ini bisa mempercepat bagaimana alumni lulusan perguruan tinggi bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih cepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dan dari pihak perusahaan atau pencari kerja pun akan dimudahkan karena tidak perlu melakukan rekrutmen secara khusus, tidak perlu melakukan tes secara khusus karena cukup menggunakan database yang ada di sistem kami dan menggunakan mekanisme pengukuran asesmen yang sudah dikembangkan dalam aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia, usia 21 tahun, lulusan Teknik Informatika Universitas Brawijaya. Hal-hal yang saya lakukan selama lulus dari Universitas Brawijaya adalah mencari kerja. Hal-hal yang saya temui selama mencari pekerjaan adalah ketika saya memasukkan identitas-identitas yang diperlukan, hal-hal yang perlu disiapkan itu terlalu banyak. Menurut saya itu hal yang bosan dan merasa seperti wah, banyak sekali ya hal-hal yang harus disiapkan, hal-hal yang harus diisi gitu. Kemudian waktu kita sudah melamar, kita juga tidak tahu gitu status kita itu dokumen-dokumen kita tuh diverifikasi atau enggak, atau misalnya kalau misalnya sudah menyerahkan dokumen, kemudian dokumen kita udah diverifikasi, harapannya mungkin ada status dokumen Anda diterima, kemudian bisa lanjut ke proses-proses rekrutmen selanjutnya. Harapan saya semoga ada aplikasi yang dapat memudahkan, bukan hanya memudahkan dalam hal pengisian datanya saja, tetapi bisa dilakukan di mana saja, karena jika ada aplikasi kita juga tidak perlu melamar dan juga menyiapkan berkas-berkas yang berupa hard copy, kemudian juga menghemat biaya, karena jika kita melamar ke banyak perusahaan pasti kita akan menyiapkan lebih banyak berkas-berkas berupa hard copy yang akan diberikan kepada pihak perusahaan. Aplikasi Sarjana Sakti ini dibuat dengan mendapatkan pendanaan Matching Fund tahun 2021. Harapannya pada tahun ini kita mengembangkan prototipe daripada aplikasi dan penggunaan tahap awal agar dapat dimanfaatkan pada tahap awal dan akan kita kembangkan terus di tahun-tahun ke depan sehingga dapat diperluas pada lulusan perguruan tinggi mulai dari Kota Malang menuju ke seluruh Indonesia sehingga bisa digunakan secara luas bagi seluruh lulusan perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan juga melibatkan berbagai macam perusahaan di seluruh Indonesia sehingga bisa menjadi wadah bertemunya antara pencari kerja dengan perusahaan-perusahaan yang menyiapkan pekerjaan yang bersesuaian. Harapan kami dengan adanya pendanaan ini bisa menjadi langkah awal bagi kami untuk membangun sebuah sistem aplikasi yang bermanfaat dan juga sebagai sebuah model bisnis yang inovatif. Dengan demikian kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah memberikan pendanaan Matching Fund di tahun 2021 ini. Semoga aplikasi yang kami telah hasilkan pada tahun ini dapat bermanfaat dan kami kembangkan terus untuk bisa digunakan dan bermanfaat bagi bangsa. Ya, demikian tadi mungkin video pengantar tentang aplikasi Sarjana Sakti. Jadi seperti penjelasan di dalam video tadi ya, kami mengembangkan aplikasi tersebut dan linknya bisa diakses di sarjanasakti.com. Sementara memang masih proses untuk dimasukkan di Play Store karena rencananya kita akan membuat membuat semacam perusahaan baru gitu yang kolaborasi antara dengan pihak industri untuk mengembangkan ini sebagai sebuah produk startup gitu, tapi juga digunakan secara resmi di kampus gitu. Sehingga Play Store-nya masih kita coba bikin yang baru. Sementara bisa diakses di sarjanasakti.com, kemudian bisa di-download aplikasinya, bisa dicoba buat alumni yang baru lulus yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun sudah punya pekerjaan tapi masih pengen siapa tahu ada peluang yang lain gitu, nggak apa-apa, coba di-download, diinstal dan nanti mengikuti apa yang ada di sistem itu untuk kemudian
nanti jika ada informasi pekerjaan maka akan, kalau memang cocok maka akan direkomendasikan. Jadi sistemnya tidak perlu melamar secara khusus, tapi kalau ada pekerjaan yang cocok maka sistem akan memproses secara otomatis, kemudian sistem akan menemukan kandidat, yang kandidat itu kemudian direkomendasikan ke perusahaan-perusahaan tadi, dan perusahaan yang akan menghubungi, dan menghubunginya juga semua berbasis aplikasi ini. Gitu. Sementara mungkin itu Bu Win yang bisa saya sampaikan. Ini sambil menunggu Pak Iwan, sepertinya ada kendala koneksi. Kalau memang masih belum bisa siap, Pak Herman. oh alhamdulillah Pak Iwan sudah muncul. Kalau gitu dari saya mungkin cukup, saya kembalikan ke Bu Win untuk nanti dilanjutkan Pak Iwan untuk sesi materinya. Terima kasih, saya akhiri dulu, kembali ke Bu Win. Terima kasih Pak Herman atas launching aplikasi Sarjana Saktinya. Nanti kita tunggu perkembangannya. Mudah-mudahan segera prosesnya ya bisa diunduh di Play Store. Apakah nanti ada penjelasan lagi setelah materi dari Pak Iwan, Pak Herman? Ya, nanti ada Mas Bayu ya, Mas Bagus ya akan menjelaskan sedikit cara penggunaan. Baik, Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak Herman. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu materi yang handal di bidangnya dan juga inventor dari digitalisasi skill assessment and recommendation based on HR practice, yaitu Bapak Iwan Nasaruddin, Sarjana Teknik. Luar biasa, kita berikan aplaus yang sangat meriah. Kalau di Zoom agak susah ya. Kalau mungkin biasanya kalau saya belajar bahasa isyarat itu, kalau tepuk tangan seperti ini, teman-teman. Apa mungkin kelihatan? Hurufnya kelihatan? Oke. Oh ya, kalau Zoom seperti itu ya. Kalau di untuk teman-teman di Vivo seperti ini, dan kalau mengucapkan terima kasih itu seperti ini ya. Oke, terima kasih. Ya, itu sekilas saja. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Iwan Nasaruddin, Sarjana Teknik, untuk menyampaikan pentingnya soft skill di dunia kerja. Mari kita simak bersama, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Monggo, kami persilahkan kepada Bapak Iwan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa ditangkap semuanya? Alhamdulillah jelas, Pak. Siap. Sebelum kita mulai, mungkin dari adik bisa on cam-nya ya, karena kita mau interaksi di sini ya. Silakan di on kan cam-nya. Izin share screen untuk admin. Oke. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Sudah bisa masuk? Screen-nya bisa masuk? Ibu. Mbak. Oke. Baik, terima kasih atas dan rencananya mau wisuda atau yang masih kuliah atau bahkan ada yang mungkin sudah wisuda. Pentingnya soft skill di dunia kerja ini sangat apa istilahnya itu sangat penting sekali, sangat menjadi suatu hal yang dinilai benar oleh perusahaan atau dunia usaha industri ya. Jadi mari kita simak sama-sama bagaimana sih pentingnya soft skill ini, terutama bagi adik-adik yang nanti mau masuk ke dunia kerja, ini luar biasa pentingnya. Oke, jadi sebelum materi kita mulai, ini ada warningnya ya. Jadi materi ini tidak boleh orang-orang yang berjiwa kerdir, pemalas, pesimis, mudah patah semangat, tidak percaya diri, tidak mau berkembang, tidak punya cita-cita. Ini materi ini dilarang keras untuk diikuti. Tapi kalau adik-adik punya jiwa yang besar, rajin, kemudian punya optimistis yang tinggi, mau berkembang, punya cita-cita, itu sangat-sangat
memenuhi materi ini untuk adik-adik nanti melangkah ke dunia kerja. Sorry, saya panggil adik-adik, tidak apa-apa ya, karena saya lulus lebih duluan daripada adik-adik semua. Oke, saya lulus tahun 97 ya, dari salah satu kampus juga di Malang. Oke, saya punya gambar ya, ada Ghazali, ada singa Afrika. Saya mau interaktif di sini. Ya. Oke. Saya coba Mbak Anissa Amalia. Coba on cam-nya ya. Adik-adik semua ya. Mbak Amalia, bisa diterima suara saya? Oke. Bisa, Pak. Oke. Kalau antara Ghazali sama singa Afrika ini, Mbak ini pilih mana? Ghazali atau singa? Pilih singa, Pak. Mbak Nisa pilih apa? Singa. Iya, Kenapa? lebih garang gitu, Pak. Karena lebih kuat, lebih gagah gitu ya. Oke. Sekarang saya mau coba Mbak Atmi Rutsihana Sinana. Ya. Atmi, Mbak Atmi ada? Bisa on cam? Oke. Kalau Ghazali sama singa pilih mana? Bisa on cam. Pilih apa? Ghazali. Kenapa? Alasannya apa? Unik. Unik, lucu gitu ya. Oke. Satu lagi, Mas Yoga Kusuma. Bisa di on cam kan? Ghazali sama singa Afrika pilih mana? Mas Yoga? Ini harus on cam semua ini. Kalau nggak on cam masuk catatan ini. Ya Pak Irman ya. Oke. Mas Wayu? Mbak Tika? Mbak Sidi? Banyak yang nggak on cam ini. Ini kalau kuliah daring kena sanksi ini biasanya. Oke, Ghazali sama singa Afrika. Rata-rata banyak yang milih singa Afrika, tapi ada juga yang milih Ghazali ya. Alasannya sih lucu sih katanya kalau Ghazali. Oke. Kenapa kita pilih singa Afrika? Soundnya bisa didengar di sana? Soundnya bisa keluar? Masuk soundnya. Nggak masuk suaranya. Nah, oke. Oh ya. Sudah? Kita masuk? Oke. Oke. Rata-rata banyak yang milih singa Afrika. Kenapa? Karena kuat, garang, gitu ya. Ada juga milih Ghazali. Sebetulnya kalau di Afrika itu ada satu legenda. Singa Afrika punya ukuran, yang mana ketika satu hari itu tidak bisa makan Ghazali, maka Afrika itu disingkirkan oleh grupnya atau kelompoknya. Jadi makan Ghazali bagi singa Afrika adalah sesuatu yang harus, dan untuk mempertahankan kewibawaannya baik di seluruh Afrika maupun di kelompoknya. Ini salah satu legenda yang sangat luar biasa tentang singa Afrika. Kemudian Ghazali adalah binatang di Afrika yang menjadi makanan karang dari binatang-binatang buas termasuk singa. Dan Ghazali ini luar biasa larinya, kencengnya luar biasa. Setiap pagi di Afrika, seekor Ghazali Afrika harus bangun. Kita tahu harus lari jauh daripada singa Afrika. Dan juga mati dengan singa Afrika. Di Afrika itu sebenarnya punya satu perjanjian dengan kalau nggak pakai Ghazali pagi itu hari itu maka akan disebutkan oleh setiap pagi di Afrika seekor singa Afrika harus bangun.
atau dia harus mati kelaparan atau bahkan disingkirkan oleh grupnya kalau tidak bisa makan gasal. Jadi sebetulnya apakah Anda gasal, Anda sama-sama sesuatu yang harus diperhatikan, sama-sama punya motivasi yang tinggi. Jadi tidak jadi masalah apakah Anda ingin Afrika atau dari ketika Anda mencari pekerjaan, ketika matahari terbit, bagaimana caranya mencari pekerjaan? Karena itulah potensi Anda, karena itulah peluang Anda, karena di sanalah Anda akan bisa sukses. Kalau Anda kalah sama yang lain, maka Anda tidak punya peluang yang lebih besar daripada yang lain. Itu tidak jadi masalah. Anda Ghazali atau Singapura, atau bagus atau punya masalah ya. Satu motivasi lebih, satu strategi yang bagus, satu tujuan yang luar biasa pada dekat, maka Anda punya kunci untuk bisa diterima nggak tadi? Jadi apakah Anda Ghazali atau Singapura, yang terpenting Anda apakah Anda kuat atau lemah, IPK bagus atau rendah, yang terpenting ketika Anda harus mencari kerja, Anda harus lari terlebih dahulu dari kompetitor Anda. Karena disitulah kuncinya Anda bisa sukses di dunia kerja. Kuncinya adalah Anda punya satu visi, Anda punya satu motivasi, Anda mampu untuk berkreasi, inovasi. Itulah kuncinya Anda bisa sukses di dunia kerja. Oke, sepakat nggak sama saya? Ada dari semua? Oke, sepakat ya. Ini saya, jadi ada beberapa foto-foto di sini. Saya nggak nampilkan riwayat kerjaan saya. Saya sekitar 18 tahun lah menangani SDM ya di berbagai perusahaan. Salah satunya di PT Telkom juga untuk satu kegiatan. Kemudian ada pelatihan juga, kemudian juga saya di-hire oleh beberapa lembaga untuk penanganan karakter debitur ya. Jadi debitur itu punya karakter, ada yang bagus, ada yang jelek. Kami menganalisa juga. Ada beberapa juga kami dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur waktu itu Pak Dekarwo, dari Menteri Ristek Dikti yang sekarang gabung menjadi satu dengan Kemendikbud Ristek ya. Kalau dulu Kemendikbud Dikti, ada juga dengan yang sekarang jadi Menko. Dulu masih Pak Erlangga ini menjadi Menteri Perindustrian, juga ketemu sama Pak Ali Ngabalin ya, KSP ya, Kantor Staf Presiden. Kita ngobrol banyak waktu itu. Kemudian juga dari beberapa startup yang saya bangun, alhamdulillah jadi 5 besar nasional, kemudian juga 40 besar nasional, kemudian juga ada beberapa penghargaan. Jadi ini kami tunjukkan, bukan berarti kami lebih baik dari Anda, tetapi kami lebih dulu dari Anda. Dan prinsipnya adalah ketika kita mau kerja keras, ketika kita punya visi yang jelas, ketika kita punya sesuatu yang membuat motivasi kita tinggi, itu adalah kunci kita untuk bisa berhasil. Dikatakan berhasil sekali juga belum, karena kalau kita ngomong berhasil itu berarti kita sudah puas dan kita akan duduk-duduk saja. Tapi kalau kita ngomong kita belum berhasil, otomatis kita masih terus berjuang untuk bisa lebih berhasil lagi. Oke, ini kami juga dapat dari I3I waktu itu dihadiri oleh Presiden Jokowi di Surabaya. Kemudian juga jadi inovasi inovator Innotek tahun 2017. Kemudian juga dapat penghargaan dari Bapak Rekraf ya. Jadi itu beberapa yang bisa kami sampaikan. Oke, kita masuk ke materi.
dunia pendidikan ujung-ujungnya adalah menjadi wisudawan kalau perguruan tinggi, kalau pertama, menengah, itu nanti juga lulusannya akan terus maju. Kalau yang misalkan SMK atau SMA dia mau kerja, berarti dia nggak melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi dunia pendidikan itu adalah bagaimana memproses keilmuan. Ya, Pak Herman ini lebih tahu daripada saya kalau ngomong dunia pendidikan. Ujung dari dunia pendidikan adalah dunia kerja. Oke, di dunia kerja ada dua pilihan, ya, bisa ke employee, bisa ke entrepreneur, ya, ada dua pilihan. 80% rata-rata lulusan sarjana itu masuk ke employee atau ke melamar kerja atau mencari lowongan atau masuk ke perusahaan-perusahaan formal maupun non formal tapi yang sifatnya adalah menjadi karyawan atau employee. Kemudian kurang dari 20% mereka adalah ingin menjadi entrepreneur, ya. Kenapa yang 80% ini lebih banyak? Karena adanya kebutuhan akan perubahan peningkatan taraf hidup, kemudian adanya keinginan untuk mencari pengalaman, adanya budaya untuk segera dapat kerja setelah lulus, adanya tuntutan dari lingkungan termasuk orang tua, mungkin pacar atau apa, untuk segera mendapatkan pekerjaan setelah bergelar sarjana. Jadi ini beberapa survei yang sempat kami lakukan, ya. Kenapa employee itu atau sarjana itu memilih jadi employee? Karena ada 4 item yang menjadi dasar mereka. 80% adalah mereka menjadi karyawan, bukan menjadi pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha itu banyak sekali yang harus disiapkan, mulai dari modal, terutama mentalnya, juga pengalamannya, juga budayanya, banyak sekali. Sehingga banyak memang mereka memilih ke employee. Kalau per tahun lulusan sarjana itu sekitar 1 juta kurang lebihnya, itu masuk ke dunia kerja. Jadi saat ini kompetisi Anda per tahunnya adalah 1 juta. Belum lagi yang tahun kemarin juga belum dapat kerja, berarti tambah lagi. 2 tahun kemarin belum dapat kerja, tambah lagi. 3 tahun kemarin, 5 tahun kemarin belum dapat kerja, berarti kompetitor Anda adalah orang-orang yang sama-sama cari kerja dan jumlahnya adalah jutaan orang. Ini fakta yang memang harus dipahami oleh adik-adik yang nanti masuk ke dunia kerja setelah lulus kuliah. Oke. Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat, menghadirkan keterbukaan informasi, serta akses yang seluas-luasnya bagi perdagangan bebas. Persaingan di dunia usaha pun menjadi semakin dinamis. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam negeri menjadi sangat dibutuhkan. Selain untuk melindungi pengusaha lokal, peran pemerintah juga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi agar iklim investasi dapat tetap terjaga, bahkan meningkat. Disinilah Kadin mengambil peran. Kadin Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kadin adalah satu-satunya induk dunia usaha, menaungi semua sektor usaha, asosiasi, himpunan, termasuk badan usaha milik negara di Indonesia. Sehingga menjadikan Kadin sebagai yang terdepan dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha. Dengan pengalaman 50 tahun, jaringan bisnis Kadin mencakup hingga 34 provinsi dan tersebar lebih di 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jaringan kontak bisnis Kadin yang luas di seluruh wilayah menjadikan Kadin sebagai mitra yang sangat menarik dan strategis untuk memajukan bisnis, perdagangan, dan investasi bagi pemerintah dan dunia usaha. Kadin turut berperan dalam memajukan roda perekonomian bangsa dan negara. Untuk dapat menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan peran serta dari semua pemangku kepentingan. Kuncinya terletak dari bagaimana ekspor Indonesia dapat bersaing dan kompetitif di dunia internasional dan menarik investasi yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, Kadin terus melakukan upaya, melakukan pengembangan sektor-sektor usaha dan komoditas unggulan yang sudah mumpuni maupun memiliki potensi. Pembinaan UKM, perluasan akses pasar, penciptaan tenaga kerja lokal berkualitas, dan peningkatan peran dunia usaha nasional di kancah global. Dalam mencapai tujuan ini, kami senantiasa bersinergi dengan pemerintah, akademisi, maupun pengusaha daerah, lokal dan internasional.
dalam merumuskan kebijakan yang tepat, terukur, dan mampu menjawab tantangan yang terus berubah. Iklim investasi di Indonesia terus membaik tiap tahunnya. Bahkan, pada tahun ini, Indonesia berada di peringkat 72 dalam Doing Business Report tahun 2018 atau naik sebesar 34 posisi hanya dalam 2 tahun, di mana hal ini merupakan buah sinergi yang kokoh antara Kadin Indonesia dan pemerintah dalam memformulasikan berbagai kebijakan ekonomi hingga menjadikan Indonesia sebagai tempat yang ramah bisnis dan berdaya saing tinggi. Kadin Indonesia juga senantiasa berusaha untuk meningkatkan dan mendorong peran serta kadin-kadin daerah dalam memunculkan juara-juara lokal baru sehingga dapat berbicara banyak di kancah internasional dan meningkatkan nilai ekspor. Kadin memiliki peran dan telah mengambil peran dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Karena Kadin menilai UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dalam negeri. Pengembangan UMKM saat ini sangat erat kaitannya dengan inovasi dan kreativitas. Untuk itu, Kadin berusaha membantu para pelaku UMKM dengan merumuskan serta memberi masukan kepada pemerintah terkait kebijakan dan peraturan untuk mempermudah dan mempercepat proses dan pengembangan UMKM, serta melakukan sinergi dan pengembangan usaha bersama agar UMKM lokal dapat bersaing di tingkat nasional, regional, serta internasional. Oke. Jadi itu kenapa saya tampilkan Kadin Indonesia, karena seluruh perusahaan di Indonesia ini, baik dalam asosiasi, perusahaannya sendiri, anggota asosiasi, atau anggota himpunan asosiasi, baik dari pengecoran logam, tambang, pariwisata, dan semua perusahaan di Indonesia adalah masuk pada anggota Kadin. Itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekitar 1-2 tahun yang lalu. Kadin juga kerjasama dengan kami, ya. Nanti ada hubungannya ketika kita ngomong masalah sarjana sakti, ya. Di Kadin ini kalau Jawa Timur itu sekitar hampir 12.000 perusahaan yang ada, belum UMKM-nya. UMKM itu sekitar hampir 4 jutaan, ya, di Jawa Timur aja, dan itu luar biasa, dan semuanya membutuhkan SDM. Oke, kita lanjut. Oke, fakta kebutuhan dunia kerja atas SDM. Soft skill menjadi masalah utama SDM Indonesia. Kenapa? Di Astra, itu 5 orang yang lolos dari 100 orang yang melamar. Semua disebabkan karena soft skill. Oke, ini data semua yang saya ambil. Pertamina juga menyampaikan bahwasanya dunia kerja sangat membutuhkan atau menuntut soft skill dari SDM. Bank Jateng juga menyampaikan soft skill menjadi faktor kunci keberhasilan seseorang dalam berbisnis dan bekerja. Dari sini, soft skill sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja. Kalau adik-adik tidak siap soft skill-nya, tidak tahu soft skill-nya, maka akan sangat mudah tergeser atau sangat mudah untuk dikalahkan dalam kompetisi memasuki dunia kerja. Ini semua fakta dan semua orang-orang ini adalah orang-orang penentu kebijakan masalah HRD juga dalam perusahaan-perusahaan yang skalanya cukup besar. Oke, mengapa kompetensi soft skill SDM sangat dibutuhkan atau sangat penting bagi dunia kerja? Kita coba lihat. Ini satu perusahaan. Perusahaan itu punya satu ekspektasi atau punya satu mimpi atau punya satu harapan untuk mengembangkan investasi dan jaminan eksistensi secara jangka panjang. Oke, sehingga dibutuhkan SDM yang mampu menjalankan perusahaan secara aman dan cepat.
aman dan cepat ini bukan tatanan hard skill, tapi tatanan soft skill. Bukan nilai hard skill, tapi nilai soft skill. Kemudian inovatif, kompetitif, adaptif. Ini juga tatanannya adalah penilaiannya juga penilaian soft skill, bukan penilaian hard skill. Oke. Mampu menjadikan kepuasan pelanggan atau loyalitas pasar, ini juga konsep-konsep atau tatanan soft skill, bukan hard skill. Oke. Mampu mencapai visi misi, ini juga orientasinya adalah soft skill, bukan hard skill. Sehingga mampu menjadi pemimpin kompetitor. Nah, di sini soft skill sangat dibutuhkan perusahaan karena perusahaan memiliki mimpi. Karena perusahaan memiliki angan-angan atau memiliki tujuan yang sangat jangka panjang, yaitu mengamankan investasi dan mengembangkan investasi. Sehingga membutuhkan SDM yang mampu untuk menjalankan perusahaannya secara aman dan cepat. Kalau misalkan SDM-nya itu suka ngobrol ke sana kemari, tidak bisa menyimpan rahasia, berarti perusahaannya atau SDM-nya tidak bisa membawa perusahaannya menjadi aman. Tidak bisa menyimpan rahasia, itu bukan hard skill, itu bukan matematika, itu bukan IPA, bukan teknik, tapi adalah soft skill. Kemudian kemampuan adaptif. Kemampuan adaptif itu juga bukan matematika, bukan teknik, bukan accounting, bukan yang lain, tapi adalah soft skill. Dia mampu adaptasi apa tidak? Oke, dari kebutuhan SDM yang seperti ini, maka soft skill sangat-sangat dibutuhkan untuk pengembangan investasi, pengamanan investasi, dan kemampuan perusahaan secara jangka panjang. Adik-adik kalau tahu, banyak mall besar sekarang tutup, ya. Itu salah satunya adalah karena kompetensi soft skill orang-orang di dalamnya kurang bisa adaptif, sehingga terlambat untuk merespon digitalisasi, sehingga bisa menyebabkan perusahaan-perusahaan seperti, ya kalau dari tahu, perusahaan besar pun mall bisa tutup. Nah, itu semua adalah konsepnya soft skill. Bukan hard skill, bukan matematika, bukan IPA, bukan biologi, bukan teknik, bukan accounting, bukan informatika, tetapi adalah soft skill. Ya, oke. Kalau di sekitar kita, orang menyebut air mineral, itu rata-rata apa? Pasti rata-rata yang terbanyak adalah aqua. Padahal yang diminum bisa yang lain, bisa Clio, bisa Club, bisa yang lain. Tapi rata-rata mereka menyebut aqua. Kenapa? Itu kan uang mampu menjadi pemimpin pasar. Yang pemimpin pasar, SDM bagaimana? SDM yang memiliki soft skill, itu yang mampu menciptakan kompetisi, mampu dan sampai menjadi pemimpin pasar. Kalau adik-adik tahu di orang-orang yang mungkin bapaknya adik-adik kalau bilang beli atau sumur pompanya rusak, rata-rata sanyonya rusak. Padahal sanyo itu merek. Kenapa? Karena sanyo sudah memenangkan kompetisinya, menjadi pemimpin pasar dari pompa air. Dulu, itu tahun 90-an, rata-rata orang-orang tua kalau ngomong, padahal kita bawanya motor lain, bawa Honda. Padahal kita bawa Yamaha. Kenapa? Karena Honda mampu menjadi pemimpin pasar. Itu yang dicari oleh perusahaan. Dan itu bukan hard skill, itu bukan matematika, itu bukan informatika, tapi itu adalah bagaimana leadership-nya, bagaimana motivasinya, bagaimana loyalitasnya, bagaimana supervisinya. Oke. Itu makanya kenapa perusahaan sangat membutuhkan soft skill
dari SDM yang bisa diserap oleh perusahaan. Ada janji kami untuk mereka. Mereka yang terus berusaha, mereka yang tidak mau menyerah begitu saja. Oh, udah sampai ya, Mas? Ada janji kami untuk melangkah bersama. Dengan langkah pasti kami. Bersama kita terus bergerak maju. Oke, router siap. Ada janji kami untuk saling menguatkan. Semangat, Pak. Semangat. Bertahan hadapi tantangan. Dan pastikan selalu akan ada jalan. Karena menyerah bukanlah pilihan. Ini bakti kami untuk mereka. Mereka yang tidak berhenti untuk terus berusaha. Langkah kami, langkah bersama untuk Indonesia maju. Terima kasih telah memilih IndiHome. IndiHome, semua bisa maju. Oke. Jadi IndiHome, PT Telkom bisa kompeten, bisa menguasai pasar secara nasional, bahkan bisa hadir di pasar internasional. Itu semua karena soft skill SDM-nya. Ada 11 item di PT Telkom yang harus diujikan ketika masuk ke perusahaan BUMN PT Telkom tersebut. Jadi ini salah satu memang metode yang dibutuhkan atau salah satu nilai yang dibutuhkan, yaitu soft skill tersebut dalam dunia industri atau dunia usaha industri atau dalam perusahaan. Oke. Bagaimana proses pemenuhan soft skill bagi dunia usaha industri terhadap SDM yang diserap, dan apa prinsip-prinsip yang harus diaplikasikan atau diterapkan? Banyak sekali perusahaan, bahkan hampir semuanya, itu mengaplikasikan the right man and the right place, the right man and the right job, the right man, the right time, the right job. Jadi ketepatan menempatkan orang itu sangat penting bagi perusahaan. Pada waktu yang tepat dan juga sesuai dengan jabatan atau job positioning-nya atau job karakternya. Ini semua dilakukan oleh HRD. Jadi tugas HRD itu tidak mudah, luar biasa berat. Kenapa? Karena HRD adalah menjadi kunci ketika salah merekrut orang akan menimbulkan dampak produktivitasnya turun, efisiensinya turun, efektivitasnya turun, long term-nya akan berubah, continuous improvement-nya juga akan berubah. Ini mengganggu semua pada proses eksistensi perusahaan secara jangka panjang. Sehingga HRD adalah kunci bagaimana menyerap atau merekrut orang sesuai dengan visi misi, target, harapan, bahkan menjadi pemimpin kompetitor atau pemimpin pasar dari perusahaan tersebut. Jadi kalau nanti adik-adik masuk ke dunia usaha industri, pasti berhadapan dengan HRD atau personalia atau manajemen SDM. Itu pasti. Tidak mungkin tidak, kecuali ada punya perusahaan sendiri, kecuali bapaknya menjadi direktur atau bapaknya menjadi komisaris, itu beda kasus. Tapi prinsipnya, ketika masuk ke dunia usaha industri, adik-adik pasti berhadapan dengan HRD, dan HRD punya satu kunci-kunci bagaimana menjaminkan perusahaan itu tetap eksis jangka panjang. Bukan karena matematikanya, bukan karena kemampuan informatikanya, tapi karena soft skill-nya, kemampuan loyalitas, kemampuan adaptasi, kemampuan perencanaan, kemampuan supervisi, kemampuan leadership, kemampuan yang lain-lain. Banyak sekali. Itu jaminan adik-adik masuk ke dunia kerja, dan itu dilihat oleh HRD, apakah adik-adik layak untuk bisa membawa perusahaan tersebut sesuai dengan harapan perusahaan atau manajemen perusahaan. Oke.
Prosesnya bagaimana? Ini secara garis besar adik-adik pasti sudah tahu bagaimana perusahaan. Ini yang saya ambil adalah perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah ke atas, ya, yaitu mulai data seleksi, group discussion, kemudian HRD assessment, HRD interview, user test. Misalkan adik-adik dari informatika, otomatis adik-adik harus menguasai informatikanya untuk user testnya. Nah, oke. Kuncinya di mana? Dari sini. Kuncinya ada di HRD assessment. Kenapa? Ketika adik-adik lolos di HRD assessment, maka adik-adik bisa masuk ke proses selanjutnya. Adik-adik lulusan informatika, melamar di perusahaan besar, kemudian atau melamar di perusahaan nggak tahu besar atau menengah atau apa, pasti berhadapan dengan personal atau HRD, kemudian kalau lolos akan masuk ke langkah selanjutnya. Baru di sini diuji kemampuan informatikanya. Oke, sampai bisa lulus menjadi placement ditempatkan dengan satu kontrak agreement-nya, PKS atau PKWT. Ya, berjanji jangka waktu tertentu atau jangka waktu tidak tertentu. Oke, berarti kuncinya di mana? Di HRD assessment, di HRD-nya kuncinya. Ketika tidak lolos, otomatis dia tidak bisa masuk. Jadi seperti itu, tidak bisa next ke langkah selanjutnya. Ini metode yang sangat umum dan sering digunakan oleh HRD hampir rata seluruh Indonesia, bahkan ke internasional pun sama dan mirip. Ya. Jadi karakter bidang kerja, misalkan yang dibutuhkan adalah informatika misalkan. Bagaimana karakter bidang kerja informatika? Berarti harus mampu teknis, bukan orang karakter pemasaran, bukan orang karakter administratif, tapi orang karakter teknis. Kemudian dibutuhkan informatika. Berarti apa lagi syaratnya? Berarti dia harus memiliki inovasi, dia harus punya kreativitas, dia harus mampu koordinasi. Ya. Jadi ini item-item yang nanti menjadi selektif dari HRD untuk bisa diteruskan ke langkah berikutnya ketika Anda nanti masuk ke dunia kerja, apakah Anda next atau pulang, ya, atau tereliminir. Bagaimana nanti ketegasannya, bagaimana kecekatannya, bagaimana pengembangan dirinya, bagaimana supervisinya, supervisornya, bagaimana problem solvingnya, semua dilihat di sini. Ada 25 item yang menjadi standarisasi secara keseluruhan. Itu yang diambil oleh banyak perusahaan, ya, untuk apakah layak pada bidang teknis, layak pada bidang marketing, layak pada bidang administratif, atau layak pada bidang keuangan. 4 bidang ini menjadi satu kunci, ya, dari semua bidang yang ada dalam dunia usaha industri, karena 4 bidang ini menjadi rujukan utama. Misalkan adik-adik sebagai BPIC, berarti adik-adik adalah orang-orang teknis. Adik-adik sebagai FO, front office, berarti adik-adik adalah orang marketing, ya. Jadi 4 item ini menjadi satu kunci untuk turunan banyak departemen pekerjaan dalam perusahaan. Oke. Ketika sudah dilihat bagaimana personalitinya, bagaimana perilakunya, apakah dia layak di manajer atau helper, atau dia layak di marketing atau yang lain, karena nanti lowongannya itu akan berbunyi dicari administrasi, dicari marketing, dicari teknik informatika, dicari bla bla bla, semua urusannya di sini. Job karakter. Dicari staff, urusannya di sini. Dicari operator, dicari pengawas, supervisor, urusannya di sini. Ini semua dari tadi nilai-nilai yang ada di sini itu akan teroutput menjadi nilai-nilai di sini. Ini saya bedah sedikit tentang bagaimana HRD untuk proses rekrutmen. Biar adik-adik memahami bagaimana pentingnya soft skill harus dimiliki oleh pencari kerja. Oke. Oh, perusahaan ini butuh staf dalam bidang keuangan. Berarti stafnya di sini muncul, keuangannya di sini. Oke. Ini semua dinilai. Ketika ini tidak memenuhi, ada-ada dites oleh perusahaan, ternyata ada marketing, padahal dibutuhkan adalah keuangan, ada nggak dipakai. Karena tidak ada match. Tidak ada kesesuaian antara job analisnya perusahaan dengan
dengan karakteristik analisnya pelamar. Ini tidak match. Job analis dan analisa karakter ini harus match untuk bisa di-next-kan ke berikutnya. Kenapa? Karena jaminan produktivitas bukan pada otak, tapi pada bagaimana berperilaku, karakternya bagaimana, itu jaminannya. Oke. Realitas sarjana. IPK tinggi, berhasil cari kerja atau menjadi wirausaha. IPK rendah, gagal cari kerja atau wirausaha. Oke? Tapi jangan bangga dulu yang IPK-nya tinggi. Dan jangan sedih yang IPK-nya rendah. Karena IPK tinggi pun bisa gagal. Bisa jadi pengangguran. Dan IPK rendah pun bisa berhasil cari kerja. Kenapa? Karena punya soft skill sebagai match-nya. Oke? Kenapa lagi? Karena yang utama dan penting adalah punya networking dan informasi yang jangka panjang. Makanya tadi Pak Herman sampaikan bahwasanya aplikasi Sarjana Sakti memiliki dua ini. Menjadi solusi mismatch dan mislink. Sarjana Sakti adalah satu informasi, satu network yang terus-menerus untuk menghubungkan dengan dunia usaha industri. Yang mengeliminir mismatch, yaitu adik-adik dengan di asesmen soft skill-nya akan bisa dilihat oleh banyak perusahaan, karena itu satu kunci bagaimana adik-adik bisa masuk ke perusahaan karena HRD menjadi palang pintunya. Oke. Saya punya gambar ini, ya. Ini gambar orang perang. Ini pakai PR aja. Nanti yang bisa jawab bisa di invite atau bisa chat ya, atau apa kayak. Yang penting saya kasih PR-nya dulu. Ini gambar raja yang sedang memimpin perang. Ya, dengarkan baik-baik karena bisa dari cerita ini. Berarti adik-adik sudah bisa bagaimana mengolah soft skill adik-adik. Oke. Ini raja memimpin perang, kemudian dalam peperangan raja ini memenangkan peperangan dengan gagah berani, luar biasa, tetapi sayangnya kakinya yang kanan patah. Kenapa? Karena waktu perang itu kesabet atau kena pedang dari lawan, sehingga patah kaki kanannya. Kemudian raja ini pulang dari medan perang dengan satu kemenangan yang luar biasa, disambut oleh rakyatnya. Antusias sekali rakyatnya menyambut, bangga dan berwibawa sekali. Raja ini pulang ke tanah airnya karena memenangkan peperangan. Dalam satu waktu setelah peperangan tersebut, raja ini membuka sayembara. Sayembaranya adalah begini: siapa yang mampu melukis saya dengan naik kuda, dengan memegang panah, dan di depannya adalah harimau yang mau saya bidik, dengan bagus, dengan gagah berani, dengan berwibawa, dan dengan benar, ya, dan dengan benar, itu akan saya kasih hadiah. Tapi ketika tidak bagus, walaupun benar, walaupun gagah berani, tapi tidak bagus, akan saya hukum. Tetapi kalau bagus, gagah berani, tapi tidak benar, juga saya akan hukum. Oke. Coba adik-adik telaah dari cerita saya ini, adik-adik pikirkan bagaimana lukisan raja menunggang kuda dengan anak panah, dengan membawa panah, dan di depannya adalah harimau. Oke. Silakan atau disampaikan ke orang atau apalah, karena nanti kompetisi jalan terus. Siapa yang bisa gambarkan misalnya itulah belajar bagaimana dengan matematika dan informatika
siap sempat adalah syarat menjadi pemenang. Terus siapkan diri adik-adik, ya. Ketika kesempatan datang, maka adik-adik akan bisa ambil peluang untuk jadi pemenang. Terus cari kesempatan untuk bisa mendapatkan satu peluang, ya. Ketika adik-adik sudah siap, maka adik-adik juga bisa menjadi pemenang. Siap sempat, sempat siap, siap sempat siap, itu adalah kunci bagaimana kita semua bisa menjadi pemenang atau menjadi orang-orang yang bisa sukses. Terima kasih mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau yang lain, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan materi soft skill, pentingnya soft skill di dunia kerja oleh Bapak Iwan Harzarudin ST. Dan untuk sesi tanya jawab nanti akan ada waktu setelah pemaparan aplikasi Sarjana Sakti. Ini langsung kami kembalikan ke Pak Herman atau langsung ke Mas Bayu ini? Mohon informasinya. Mas Bagus mungkin, Mbak. Oh, Mas Bayu atau Mas Bagus? Oke, baik Ibu. Ya, baik, udah masuk monggo suara kepada saya, ya kepada Mas Bagus kami persilahkan. Ya, silakan Mas Bagus. Izin share screen ya nanti. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Herman beserta jajaran Bapak Ibu dosen di Filkom dan juga teman-teman yang besok akan melaksanakan wisuda. Kita doakan semoga setelah itu akan mendapatkan sebuah jenjang karir yang memang sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Yang saya hormati juga Pak Iwan dan juga tim di Sarjana Sakti yang telah memberikan sebuah paparan luar biasa yang memberikan semangat kepada teman-teman bahwasanya tidak hanya hard skill aja yang memang harus kita kuatkan, tapi soft skill itu sangat menentukan gimana kita akan menjadi lebih baik dalam dunia kehidupan nyata yang nantinya akan teman-teman laksanakan, entah itu karir bisnis atau nanti akan karir menjadi seorang pegawai di sebuah corporate dan sebagainya. Oke teman-teman, salam kenal, saya Bagus Fahmi yang akan menemani teman-teman hari ini untuk bagaimana mencoba dan mengaplikasikan sistem aplikasi soft skill assessment dan juga link and match ke dunia kerja yang pada dasarnya teman-teman udah biasa pakai beberapa sistem aplikasi lainnya seperti LinkedIn dan sebagainya. Cuma bedanya di sistem ini nanti teman-teman akan menemukan bahwasanya teman-teman nggak perlu ngelamar nih, tapi sistem yang akan melamarkan. Jadi yang lebih aktif adalah perusahaan. Nah, teman-teman izin share screen terlebih dahulu. Oke. Teman-teman bisa download aplikasinya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Herman, bahwasanya bisa diakses di Sarjana Sakti. Jadi nanti di Sarjana Sakti itu aplikasinya di area download ini, kemudian nanti bisa download, kemudian diinstal di aplikasi teman-teman masing-masing, di HP teman-teman masing-masing. Nah, di sini ada tinggal diinstal aja dan bisa berikan akses izin karena kondisinya juga kita belum di Play Store karena kita yang disampaikan Pak Herman kita lagi dalam proses pembuatan perusahaan yang nantinya akan kita scale up menjadi sebuah startup. Nanti teman-teman akan bisa mengakses aplikasi tersebut di seperti ini. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Coba bisa di-download ya. Yang lagi Zoom mungkin pakai PC dan HP-nya bisa dipakai, teman-teman bisa melakukan langsung pendaftaran. Kita ambil contoh. Ada username juga, nanti loginnya bisa pakai NIK ataupun pakai Nah, silakan membuat password juga di sini. Kita bisa melakukan pendaftaran. Nanti di pendaftaran akan mendapatkan verifikasi secara langsung di email teman-teman. Nah, setelah itu, teman-teman setelah daftar dan setelah login, ini harus menyiapkan waktu.
karena nanti akan segera dilaksanakan langsung. Jadi basic aplikasi saat ini untuk teman-teman Filkom terutama dan Mahasiswa Brawijaya, kita masih ngasih slot free untuk melakukan assessment. Jadi nanti sistem di aplikasi ini pasti akan ada konsep berbayarnya. Jadi mumpung nih teman-teman masih dalam tahap awal, jadi teman-teman bisa langsung mencoba dan bisa menganalisa soft skill-nya teman-teman masing-masing. Nah, kita coba ya, untuk yang baru nanti disiapkan waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Jadi setelah verifikasi, tolong disiapkan waktu terlebih dahulu. Jadi karena kita hanya memberikan waktu 1 kali asesmen di sini. Nah, tapi ketika nanti mau pingin coba lagi, bisa chat admin kita, nanti akan kita kasih ruang lagi untuk melakukan asesmen ulang. Jadi teman-teman nanti akan langsung mulai tes. Nah, kenapa kok memang konsepnya seperti ini? Jadi ini memang launching versi 1 yang kita share secara free ke teman-teman untuk bisa menganalisa asesmen secara pribadi dari personal teman-teman masing-masing. Ini akan ada berbagai pertanyaan. Dari pertanyaan ini, teman-teman bisa mengisi secara lengkap. Nanti juga akan ada setelah pertanyaan primer, jadi ada beberapa pertanyaan yang memang harus diisi. Terus ada ini pertanyaan primernya. Kita coba analisa satu persatu aja, tapi nggak sampai selesai, yang penting nanti di sistemnya. Jadi setelah mengisi yang primer, nanti akan ada ruang jeda. Jadi teman-teman di pertanyaan-pertanyaan soft skill assessment yang sudah kita rancang, ada 156 pertanyaan. Bentar, saya tunjukkan sampai ada ruang untuk jedanya. Oke, bisa lulusannya nanti bisa sampai S3 juga, tetap melakukan analisa soft skill ini. Nah, ini ketika sudah di area nomor 11, 12 ke atas, teman-teman bisa melakukan jeda. Jadi jedanya ini akan dikasih waktu selama 24 jam. Jadi nanti bisa dikeluarkan, nanti masuk lagi untuk bisa melanjutkan tes. Hasil dari asesmen soft skill ini yang akan tampil adalah seperti di samping kanan ini, teman-teman. Jadi di samping kanan ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah melakukan asesmen. Akan langsung muncul hasil dari dominansi dari karakter kerja, bidang apa aja, karakter jabatannya seperti apa, kemudian teman-teman karakter bidangnya itu lebih dominan yang mana nih? Apakah pemasaran, keuangan, proses, atau administrasi? Nah, itu yang terpenting. Nah, di sini hal pertama yang harus dilakukan, teman-teman harus melengkapi profil terlebih dahulu. Jadi pertama adalah edit profil. Di edit profil ini teman-teman bisa memilih universitas, kita pilih Universitas Brawijaya, kemudian bisa memasukkan data secara lengkap. Nah, di bawah sendiri, ini adalah ruang untuk akses kepada perusahaan, apakah teman-teman mau direkomendasikan dan menampilkan profil atau tidak. Jadi ketika teman-teman tidak bersedia untuk direkomendasikan dan hanya ingin tahu sebenarnya soft skill saya sejauh apa sih, nah itu cukup untuk melihat aja. Tapi kami berharap juga pada dasarnya teman-teman baru melaksanakan setelah menjalankan pendidikan sarjana S1, saya harap juga teman-teman akan berusaha untuk mau direkomendasikan bekerja. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat portofolio. Nah, ini juga akan bisa dimanfaatkan nih oleh teman-teman nih. Untuk apa? Untuk CV secara digital. Jadi teman-teman bisa menambahkan dari area pendidikan. Pendidikan kita bisa nambah riwayat pendidikan formal, pendidikan non formal, riwayat pendidikan profesionalitas. Nah, salah satu gambarnya seperti ini. Nah, ini nanti kalau memang masih berlangsung, anggap ternyata S2 nih, ya udah diklik berlangsung aja sampai sekarang masih melanjutkan S2. Ini bisa ditambahkan nih teman-teman. Pekerjaan, pernah melakukan apa saja, ada riwayat pekerjaan formal, riwayat pekerjaan non formal. Pernah melakukan dan aktif di organisasi apa aja, karena ini sangat akan dilihat secara portofolio oleh perusahaan. Nah, perusahaan nanti akan melihat portofolio teman-teman secara langsung dan secara detail. Kemudian teman-teman punya sertifikat apa aja nih
di sini bisa ditampilkan, ada lembaga penerbit dan sebagainya. Dan juga prestasi apa aja yang pernah teman-teman raih. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah hal tersebut, yakni mengisi profil dan juga portofolio. Kemudian, teman-teman nanti akan mengetahui dan menunggu ada berapa banyak perusahaan yang akan menghubungi teman-teman. Jadi kami sudah dalam tahap ini kita memang lagi proses menghubungi berbagai perusahaan untuk bagaimana tergabung. Jadi ada sekitar 4.183 perusahaan nih yang nantinya akan secara aktif menghubungi teman-teman. Nah, terus setelah itu ketika teman-teman ada permasalahan di sistem atau permasalahan di produk, permasalahan pada sisi SDM, nah teman-teman bisa melakukan konsultasi SDM. Jadi ini nanti akan masuk di sistem kita dan kita bisa menjawabnya secara private atau secara open. Ini nanti disampaikan aja pertanyaannya, mohon maaf apa, kasih aja keterangan. Bisa dilakukan pertanyaan secara jawaban secara private. Nah, kalau jawaban secara private, maka nanti akan dilakukan perpesanan oleh admin kami. Nah, di sini nanti konten-konten yang akan kita berikan akan ada di area tips kerja dan juga di seputar dunia kerja yang kontennya masih belum kita masukkan secara semuanya. Nah, terus kita mau juga nih sebenarnya bagaimana sih proses kerja sistem ini. Jadi di sini kita akan coba login di sisi perusahaan. Nah, ini adalah sisi di perusahaan yang di mana perusahaan ini ada ruang untuk melakukan data pencari kerja. Perusahaan ini akan melakukan filtrasi sesuai dengan keinginannya perusahaan. Jadi di sini memang datanya belum banyak. Memang ini hal yang keren banget nih, momen awal nih untuk teman-teman bisa segera melakukan assessment di sistem ini. Perusahaan ini nanti ketika akan mencari, dia akan melakukan filtrasi atau akan melakukan pengurutan. Jadi diurutkan, oh sesuai karakteristiknya yang paling tinggi, sesuai dengan umurnya yang paling muda, atau dengan skornya yang paling besar. Nah, seperti itu. Ketika dia tertarik nih, anggap saya tertarik pada si pelamar atas nama Bagus Fahmi ini, dia bisa melihat informasi apa aja yang akan dilihat oleh perusahaan. Sorry, saya perbesar ya, biar kelihatan. Nah, di sini ada mulai dari hasil tesnya, kemudian data secara personalnya, fotonya, jadi teman-teman bisa share fotonya teman-teman, kemudian di situ perusahaan akan tahu level karakternya seperti apa, marketing karakter skornya, ternyata paling tinggi adalah di administrasi karakter. Di situ ada 75 secara nilai. Nah, yang lebih dari sisi perusahaan akan bisa melihat nih personality teman-teman itu seperti apa sih. Nah, memang kita tidak tampilkan di sisi teman-teman, yang nantinya kita juga akan ngasih ruang itu untuk versi selanjutnya jika teman-teman ingin mendapatkan hasil sertifikat dari assessment. Nah, ini jadi perusahaan akan tahu, oh personality dia adalah menarik, rapi, lincah dalam hal tertentu dan cenderung pendiam. Kemudian karakternya adalah melankolis, kelebihannya adalah mendalam, serius. Nah, brand domination-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, di sini secara data portofolio nanti juga akan ditampilkan. Nah, pada dasarnya seperti itu. Nah, prosesnya yang akan di-create oleh perusahaan ini secara proses adalah ada perpesanan. Jadi perpesanan ini nanti akan halo, mohon maaf, apakah gambar saya hilang? Gimana Mas Bayu? Suara saya masih bisa masuk? Suara masuk, gambar hilang. Oh gitu. Sebentar, saya ganti lah. Ini masih kelihatan ya, Bu? Ya.
Ya, kelihatan. Oke, sorry. Jadi perusahaan ini tidak perlu WhatsApp lagi nih ke setiap pelamar. Jadi mereka akan bisa melakukan proses perpesanan di sini. Contoh, selamat siang. Nah, nanti akan langsung masuk nih pesan dari perusahaan tersebut. Jadi teman-teman akan bisa melakukan komunikasi lewat sistem ini langsung. Nah, ketika si perusahaan ini tertarik dengan teman-teman, maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah mengundang untuk melakukan interview. Jadi di proses ini, nanti teman-teman akan diundang interview, kapan undangannya, kemudian jam berapa, anggap kita secara Zoom, nanti ini secara detailnya akan dirubah oleh perusahaan, kemudian akan disubmit. Dan notifikasi itu juga akan secara otomatis keluar di HP-nya teman-teman. Masya Allah, sorry keluar. Nah, ini ada undangan interview nih. Nah, di undangan interview ini nantinya teman-teman akan bisa perpesanan lagi nih lewat mereka atau langsung klik link Zoom yang diberikan atau langsung datang ke lokasi yang diinginkan. Setelah ternyata perusahaan tertarik dengan teman-teman nih, maka yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan proses penerimaan kerja, penawaran kerja. Jadi di sini dia akan memberikan ruang langsung, oke, saya tertarik Anda masuk di staff, kemudian kerja di bagian bagian front end, anggap ya, atau di bagian tim developer, dengan gaji tawaran 5 juta. Nah, ini dia akan bisa masukkan juga, ini masih masa training atau sudah masa kontrak tetap. Nah, anggap kita masih training nih, training selama 3 bulan. Per Maret ini sampai sampai Juni anggap ya. Nah, nanti masih dikasih detail di sini oleh perusahaan. Kemudian ketika ini disubmit, maka di sisi pelamar akan tertampil juga. Jadi di situ akan ada undangan penawaran kerja. Nah, buka penawaran, jika teman-teman tertarik, teman-teman tinggal melakukan terima atau tolak. Saya rasa ya harus diterima ya, kalau tawarnya 5 juta juga di kondisi kita masih fresh graduate, kita terima. Nah, status di apps-nya teman-teman itu nanti akan berubah secara statusnya. Sedang bekerja formal sebagai staf di Karya Studio Jakarta. Jadi di perusahaan itu secara kontrak itu akan ter-include. Jadi sistem tracer study ini yang nantinya akan dilaporkan juga ke kampus. Sehingga teman-teman juga akan membantu proses tracer study yang memang setiap tahun dibutuhkan oleh kampus. Terima kasih, itu sedikit paparan pada dasarnya. Silakan di-download terlebih dahulu, silakan melakukan pendaftaran, dan silakan mengisi profil dan portofolio karena Anda ditunggu oleh 4.000 perusahaan yang tergabung di Sarjana Sakti. Terima kasih, salam sehat, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Bagus Fahmi, keren banget presentasinya ya, menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan nanti teman-teman langsung bisa download aplikasi Sarjana Sakti ya lewat websitenya, dan juga bisa langsung mengisi. Sudah bisa ini, sudah fungsi ya Mas Bagus ya? Sudah Ibu. Oh baik ya, langsung gerak cepat ya, karena nanti siapa tahu langsung terhubung dengan pemakai jasa Anda dan Anda nanti bisa bergabung tanpa ini saya merasa ngelamar atau tidak ya gitu ya, tapi langsung Anda yang dihubungi oleh perusahaan yang membutuhkan Anda. Baik, kita sedikit selingan ya, dulu. Ini ada serangkaian yang mahasiswa setia mulai dari kemarin mengikuti serangkaian pengenalan dunia kerja ya, sambil kita mengisi link kuesioner gitu ya. Nanti
akan ada sedikit hadiah ya sebagai kenang-kenangan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi kenangan terindah ya untuk momen kali ini. Baik, open chat-nya ya. Anda bisa coba cek nanti di setiap pertanyaan yang ada, nanti kita pilih yang paling benar dan paling cepat. Oke, semuanya siap-siap ya. Oke, nanti ada beberapa hadiah. Yang pertama yaitu berupa ini hadiah hiburannya itu organizer ya, buku organizer seperti ini. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Seperti ini ya. Punya UB, ada logonya UB. Oke, nanti kalau Anda sudah bisa diambil nanti hari Senin ya. Hari Senin, kalau Anda nanti atau waktu mau ambil ijazah kan biasanya ke kampus ya. Jadi tidak dalam waktu dekat pun tidak apa-apa. Jadi nanti kita siapkan. Baik. Pertanyaan yang pertama, siap-siap ya. Sebutkan nama lengkap berikut gelar dari Bapak Wadek 1 bidang akademik. Silakan. Ditulis di chat. Tidak ada yang jawab ya. Hadiahnya nanti saya ambil sendiri nih. Apa ngantuk setelah ini ya? Jumatan mungkin. Ya, ada satu penjawab. Oke. Ada lagi? Iya. Oke. Oke. Sudah cukup ya, kita cukupkan, yaitu pemenangnya langsung saja nomor 1 adalah Mas Anas Zain. Ini sebenarnya sih ya, tapi nggak apa-apa lah, guys. Oke, Mas Anas Zain, besok Senin book organizer-nya bisa disebutkan ini berkaitan dengan yang kemarin juga ya. Sebutkan alumni jabatan atau profesi jabatan dari pemakai Gojek. Ini hadiahnya adalah ada? Cek ada yang satu menjawab, yang lengkap. Siapa lagi? Oke. Ya. Selamat Mbak Serina, Anda mendapatkan MOOC dan hubungi ke mahasiswaan ya. Mbak Serina sudah benar senior. Oke. Nah, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi setelah tanya jawab ya.
Ini kita proses tanya jawab. Oke, kepada teman-teman bisa langsung pertanyaannya, baik itu kepada Bapak Irwan Nazarudin pertanyaannya. Mumpung kita di sini bertemu dengan ahlinya, walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi kita bisa saling mungkin ingin bertanya masalah sarjana sakti ataukah soft skill-nya ini kenapa kok sangat ya, silahkan. Baik, ini ada Mas Suri Zalul Amin. Assalamualaikum, mau bertanya terkait akses aplikasi Sarjana Sakti, apakah harus lulus lebih boleh daftar akses akun dari sekarang sebelum lulus? Baik, kepada Mas Bagus bisa langsung menjawab. Pertanyaan dari Mas Khairu, silakan. Boleh, teman-teman bisa langsung join dan daftar, karena kan secara portofolionya nanti bisa dirubah ya, kalau udah lulus atau belumnya. Dan teman-teman bisa mulai ngisi portofolio dari SD, SMP, SMA, dan lain. Nah, karena udah sekarang udah yudisium dan sebagainya, ketika itu ditulis sudah sarjana S1 aja. Karena itu sangat berpengaruh nanti di asesmennya daripada pilih yang sebatas SMA. Oke? Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silahkan. Pertanyaan terkait soft skill enggak apa-apa. Ada adik, silakan. Mungkin saya bantu ya Mbak Win. Ini Enggak, Pak. Ini kan ada adik melangkah ke dunia kerja, sangat bagus sekali di 4.000 lebih, dan itu akan terus kami kembangkan ya sama Ubi juga sama Pak Herman. Kebetulan sama Kadit. Untuk diserap ke dunia kerja. Silakan yang terkait sama soft skill, enggak masalah. Silahkan, teman-teman. Ini kalau seru lagi yang tanya dapat goodie bag atau hadiah gitu ya. Hadiah gitu ya. Tadi satu untuk Mas Khairu,
Ya, yang satu lagi monggo. Oh, tes 1, 2, 3. Ya, Agak jelas, nge-lag. silakan. Ini Mbak Min, kalau saya bantu ya, masih ada waktu. Saya yang tanya gantian aja. Saya pilih aja di sini. Silakan, Pak. Jadi yang saya tanya nanti Azrul Ananda. Bisa on cam, Mas Azrul? Mas Azrul? Bisa on cam? Saya pindah lainnya. Mas Kevin. Coba on cam. Ini pada malu-malu apa pada lapar nih? Ada ini. Halo, Mas Kevin? Bisa on cam? Oke. Juga nggak bisa. Siapa yang bisa on cam? Mas Khairul? On cam Iya, ya? Pak. Ini lagi on cam, Pak. Oke. Nah, kalau gini kan kita bisa saling kenal ya, Mas Khairul. Oke. Saya mau tanya, kerjaan sampingan yang saya pernah ambil. apa? Kerja apa? Mas Khairul. Oke. Jadi Bagus. posisinya sebagai typesetter itu memasukkan teks dalam bahasa Inggris ke dalam manga yang sudah dikosongkan bagian bubbles untuk isi obrolannya. Kalau ditanya gaji gitu gimana? Kalau yang lain, kira-kira Mas Khairul? Oke. Kalau dari saya itu mengenai penggajian sebenarnya dari saya sendiri bisa mengembalikan ke pihak HRD-nya, maksudnya pihak company-nya. Tetap saya bisa menentukan yang saya kerjakan ini pada umumnya tim-tim yang lain itu gajinya
berapa? Gaji berapa? Kalau misalkan Anda diam, bingung mikir, mungkin lebih dari 60 detik, itu jadi penilaian juga dari HRD. Atau langsung Anda jawab, misalkan 5 juta, fresh graduate 5 juta misalkan. Ini juga akan dikejar oleh HRD. Apa saja dasarnya apa? Kalau nggak bisa menyampaikan dasarnya apa, itu juga menjadi penilaian. Jadi gaji itu adalah screening puncak ketika Anda masuk ke perusahaan. Jadi seperti itu. Ya, Pak. Oke, itu Mas Khairul ya, sama yang lain mungkin pembekalan sedikit terkait nanti ketika interview. Dan di interview banyak sekali, dan semua hubungannya sama soft skill. Bagaimana Anda punya motivasi, apa tujuan kerja, semua ada di soft skill yang ada di Sarjana Sakti, itu ada nilai-nilainya semua. Jadi ke sana. Itu mungkin Mbak Wiwin dan Mas Khairul ya, biar nggak diam-diam kayak ya, gitu. Baik Bapak. Silakan dilanjut Mbak Wiwin. Ya, ini ada 2 pertanyaan yang masuk ya. Ini setelah mendapat stimulus ya. Apakah pemberi lowongan biasa melakukan background check via medsos? Jika iya, medsos dengan konten yang bagaimana yang disukai dan tidak disukai? Kemudian juga nomor 2 yaitu mengenai saat nanti kita interview, cara jawab pertanyaan mengenai kelebihan dan kekurangan itu bagusnya seperti apa? Ya, yang nomor 3, bila saya mencari kerja, bagaimana saya menyajikan soft skill saya pada pemberi lowongan? Langsung saja, Pak Iwan, monggo. Kayaknya satu rangkaian. Oke, lumayan berhasil ya Mbak Win ketika ada satu reward ya. Perusahaan pun sama. Jadi ketika kita perusahaan mengasih reward, di perusahaan ada 2, ada panis, ada reward. Mbak Win tadi mengasih reward, siapa yang tanya dapat reward kan? Nah itu baru ada satu motivasi lebih ya dari adik-adik semua. Jadi apakah pemberi lowongan bisa melakukan background check via media? Itu ada beberapa perusahaan yang memang ke sana, tetapi tidak semua. Ya, perusahaan-perusahaan formal itu cenderung tidak melakukan ini, kecuali perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dalam bidang mungkin seperti ke pemasaran, ke yang lain, karena dia akan melihat sejauh mana Anda punya satu kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Tapi kalau hampir rata-rata perusahaan saat ini yang sering kami ketemu sama teman-teman di HRD, itu jarang sekali untuk ngecek ke media sosial, tetapi cukup dengan hasil seleksi soft skill, kemudian interview, itu bisa dilihat. Karena nanti kalau di media sosial itu sekarang kan sudah banyak direkayasa sehingga tidak bisa untuk dilihat secara jernih. Oke. Bisa diterima jawaban saya, Mas Anas Zain ya? Oke. Kalau itu saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Mengenai pada saat nanti kita interview, cara menjawab pertanyaan, kelebihan dan kekurangan atau bagusnya seperti apa ya Pak? Oke, begini. Jadi di interview itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak, mengejar, mencari kebenaran dan mencari situasi-situasi yang memang Anda tidak bisa untuk menjawab. Jadi sampai sejauh mana titiknya Anda mampu menjawab, sampai dikejar terus, sampai nanti ketika tidak mampu menjawab, di sanalah nanti akan dilihat oleh perusahaan. Di mana kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir, kritisnya itu seperti apa, motivasinya apa, mentalnya seperti apa, itu semua dilihat di sana. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apa kelebihannya, apa kekurangannya, usahakan bisa jawab. Salah, benar, bukan jadi soal. Jadi pertanyaan interview itu rata-rata bukan ke arah salah dan benar, tetapi cenderung ke arah pemetaan. Jadi dipetakan, Anda itu kemana, Anda itu siapa, Anda itu bagaimana, sesuai nggak dengan job analis, bisa nggak membawa perusahaan, bisa nggak untuk sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Jadi seperti makanya nanti misalkan Anda lulusan Filkom gitu, belum tentu Anda adalah orang-orang yang di bidang programmer atau di bidang komputer. Itu ketika masuk ke dunia kerja, bisa saja Anda bisa masuk ke bidang marketing atau diarahkan perusahaan untuk menjadi orang-orang di administratif. Itu karena perusahaan menilai karakteristik Anda bukan di komputer, bukan di teknis, tetapi cenderung dilihat, oh ternyata ini si A ini lebih ke marketing. Jadi seperti itu.
Jadi kalau misalkan ada interview, pertanyaan, kelebihan dan kekurangan, usahakan jawab, jangan takut salah, ya, karena urusannya bukan salah benar tapi pemetaan. Oke, Mas Rizky bisa diterima ya. Pertanyaan yang ketiga, Mas Denis, ya, tentang soft skill. Apabila saya ingin mencari kerja, bagaimana cara saya menyajikan soft skill? Soft skill itu tidak disajikan secara matematika, tidak disajikan secara ini loh Pak, soft skill saya seperti ini, tidak. Tetapi soft skill itu dilihat dari bagaimana Anda menyampaikan, bagaimana karakteristik Anda. Makanya nanti kalau ada screening awal, biasanya perusahaan itu melihat karakteristiknya. Dengan sarjana sakti ini membantu sekali. Oh, ternyata leadership saya ini rendah. Jadi ada waktu Anda untuk mengevaluasi dan melakukan peningkatan. Apa saja yang bisa dilakukan peningkatan ketika dipandang dari nilai-nilai itu tadi rendah, karena output dari asesmen itu adalah scoring. Scoringnya, oh ternyata bagus, ternyata rendah, yang rendah ini bisa ditingkatkan untuk bisa lebih siap. Karena karakter itu tidak dipelajari secara cepat, tetapi harus melakukan perubahan-perubahan dengan seluruh aktivitas yang setiap hari dilakukan. Jadi kalau misalkan interview, kalau misalkan diserap oleh HRD atau dites HRD, itu memang dicari karakter yang real. Karena karakter itu tidak bisa dirubah secara cepat. Beda sama Anda tidak bisa hitung-hitungan dalam jangka waktu sekian atau dengan cepat bisa hitung-hitungan, karena yang diandalkan adalah pemikiran atau otak. Sama dengan misalkan Anda nggak bisa UI UX, itu akan bisa secara cepat Anda pelajari. Tetapi karakter itu tidak bisa dipelajari secepat itu, tetapi paling tidak Anda punya satu pedoman parameter. Dengan sarjana sakti itu akan outputnya, sertifikatnya keluar, itu akan Anda bisa lihat, oh loyalitas saya rendah, berarti apa? Berarti mungkin Anda bisa belajar loyalitas ke orang tua misalkan. Itu akan memupuk satu pola bagaimana Anda nanti ketika masuk ke perusahaan, itu akan lebih mudah untuk bisa dilihat perusahaan, oh ternyata Anda ini punya loyalitas. Nah, jadi seperti itu. Makanya sarjana sakti itu bukan sekedar Anda dilamarkan atau Anda dibantu untuk mencari pekerjaan, tetapi lebih prinsip lagi adalah edukasi. Bagaimana soft skill Anda, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan. Jadi seperti itu. Oke. Mas, siapa tadi itu? Mas Denis ya. Ini ada lagi, saya baca langsung ya, Mbak Win ya. Ya. Mas Bairul ya. Terkait yang topik gaji, sempat dibahas. Kalau untuk perusahaan formal, penggalian informasi itu biasanya bisa diakses dari mana? Penggalian informasi gaji maksudnya, atau harus akses internal dan perusahaan tersebut? Oke, gini. Oke, jadi strategi. Jadi kita punya namanya itu strategi memenangkan interview. Ya, interview itu harus dimenangkan, tetapi tidak harus berdebat. Prinsipnya interview itu jangan debat sama interviewer, tapi mampu menjawab dengan argumen, dengan baik dan jelas. Ya, ketika nanti Anda ditanya gaji oleh perusahaan, strateginya begini. Rata-rata adik-adik ini kalau saya sering interview, kalau apalagi S1 yang notabene fakultasnya jurusannya sulit gitu, itu luar biasa minta gajinya, bisa 5, bisa 8, padahal fresh graduate. Di perusahaan itu ada dua, ada buy, ada make. Ya, ini mungkin bisa jadi edukasi dari adik-adik ya. Buy itu adalah dibeli, make itu dipakai. Jadi perusahaan selama Anda fresh graduate, tidak punya pengalaman yang signifikan dengan harapan perusahaan, atau dalam artian masih baru masuk, punya pengalaman di nyambi-nyambi gitu, tapi itu belum masuk ke formal sebetulnya. Tapi kalau sudah masuk ke perusahaan formal dan itu sudah ada labelnya, misalkan bersertifikat itu 2 tahun, 3 tahun seterusnya itu bisa dibeli. Tapi kalau fresh graduate ini di-make, dipakai itu beda sekali sama dibeli. Jadi tidak punya nilai tawar sebetulnya. Kita beda saja. Jadi HRD itu dengan fresh graduate tidak punya nilai tawar. Saya punya patokan gaji 3 juta, ya sudah 3 juta. Mau nggak mau ya ambil, kalau nggak mau ya sudah. Masih banyak yang mencari, masih banyak yang mengantri. Tetapi strateginya bagaimana cara menyampaikan gaji ini tersebut, gaji yang ditanyakan oleh interviewer. Misalkan begini, berapa gaji yang diharapkan? Paling tidak pegang satu strategi gaji sesuai dari standar perusahaan. Oke, kalau misalkan standarnya kecil, ya kalau itu memang standar, kenapa tidak?
Jadi bahasanya bahasa yang memang apa ya, menunjukkan bahwasanya ini Anda interview bukan kebutuhan Anda sendiri, tapi perusahaan itu juga punya kebutuhan dan Anda bisa memberikan kebutuhan perusahaan tersebut. Karena apa? Rata-rata orang-orang yang interview itu memandang dirinya sendiri yang butuh duit. Padahal perusahaan itu juga butuh Anda untuk mendapatkan duit sebetulnya. Jadi sebetulnya di sini win-win harusnya. Jadi Anda harus bisa mengolah materi komunikasi, bagaimana caranya Anda tetap bisa menunjukkan ke perusahaan itu bahwasanya Anda bisa dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi jangan interview itu, apalagi masalah gaji, saya butuh sekian Pak, karena untuk makan, untuk ini, untuk kos, untuk perjalanan, bla 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 bla. Lah apa enggak perusahaan juga butuh keuangan untuk menggaji Anda, kan gitu. Jadi sebetulnya interview gaji itu lebih baik standar perusahaan kita ikuti. Standarnya kecil, oke ambil aja Pak. Nah masalah bagi saya butuh satu peluang untuk bisa saya berkembang, misalkan seperti itu. Kenyataannya, perusahaan tersebut tidak menggaji Anda seperti yang disampaikan oleh HRD pada kontraknya. Beda sama kontrak loh ya. Ini masalah interview. Ya. Kalau kontrak ya sudah, misalkan gajinya 3 juta, ya kontraknya 3 juta, 5 juta ya 5 juta. Tapi ketika interview, kadang HRD itu ngasih taunya begini, seperti saya sering nguji pencari kerja atau anak-anak yang melamar itu, gaji 500 mau nggak? Kalau itu standar perusahaan, kenapa enggak? Padahal gaji standarnya itu 3 juta sampai 4 juta. Tapi kami coba tekan ke 500, tapi dia mau. Yang diambil bukan nilainya, tapi bagaimana komunikasi dia, bagaimana dia loyalnya, dan segala macam itu sebenarnya diambil. Jadi gitu Mas Khairullah. Jadi strateginya, pikirkan Anda dipanggil perusahaan untuk interview, bukan hanya kebutuhan Anda, tapi perusahaan pun butuh Anda. Ya, jadi win-win di sini. Bukan Anda yang butuh perusahaan, ya, sehingga Anda bisa sampaikan, oh saya perlu gaji sekian Pak untuk kebutuhan bla bla bla. Perusahaan itu sebetulnya interview itu melihat apakah ada empati dari orang pencari kerja yang lolos pada screening awal. Itu apakah ada empati, apakah ada loyal, apakah ada environment atau peduli lingkungannya, itu apakah ada apa tidak. Kalau tidak ada ya nggak dipakai, karena akan diajak lari oleh perusahaan sesuai apa yang menjadi visi-misi perusahaan. Jadi seperti itu. Gitu Mas Khairullah. Mudah-mudahan bisa tersampaikan apa yang diinginkan gitu Mas. Oh ya Pak, berarti poin intinya lebih ke kerelaan si calon pegawai untuk bekerja terhadap perusahaan tersebut ya Pak, bukan dari apa? Bukan terkait bahwa masing-masing saling membutuhkan si perusahaan butuh calon karyawan dan calon karyawan butuh perusahaan, tapi lebih ke kerelaannya si calon karyawan juga ya Pak? Iya, jadi gini Mas Khairullah, jadi saya sering menemukan dan banyak sekali anak-anak pencari kerja ini lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa bisa peduli dengan perusahaan. Yang penting gaji saya terpenuhi, cocok, oke, jalan. Nah, perusahaan itu ngetes, itu menekan di angka gaji yang sebetulnya bukan diberikan angkanya. Misalkan gajinya standarnya 3 juta, tapi dia bisa menekan ke angka gaji, misalkan gaji 1 juta gimana? Waduh, nggak bisa Pak kalau 1 juta, bla 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 bla. Kan biasanya begitu, itu sering kami temui. Padahal itu hanya menguji bagaimana loyalnya dia, bagaimana pedulinya dia. Mungkin jawabannya, kalau saya gaji 1 juta bagaimana? Kalau itu memang standar perusahaan, bisa saya ambil Pak. Tetapi mungkin saya diberikan kesempatan untuk bagaimana saya mengembangkan diri saya, agar apa yang saya lakukan nanti bisa juga berguna bagi perusahaan. Jadi win-win, bahas komunikasi. Prinsipnya di komunikasi dan emosional kontrol, dan bagaimana kita mencapai satu sifatnya itu kita punya nilai. Oh anak ini mampu untuk kita ajak kerja secara maksimal. Baik itu loyalnya, adaptasinya, kemudian leadership-nya, komunikasinya, semua itu tataran soft skill. Jadi yang dilihat memang seperti itu. Itu Mas Khairul. Oh ya Pak. Ya Pak. Bisa diterima ya Mas Khairul ya? Ya Pak. Jelas Pak, clear Pak. Sip. Oke. Saya kembalikan Mbak Wiwin. Ya, terima kasih luar biasa Pak Iwan. Penjelasannya sangat detail ya, terutama masalah gaji. Gitu, gaji yang paling krusial ya, karena di situ alasan kita untuk bekerja. Baik, Anda sudah belajar personal branding dan juga belajar kompetensi ya, walaupun yang kemarin yang dikenalkan software engineer,
Walau saya percaya bahwa karir Anda sangat terbuka luas, tidak hanya di software engineering, tapi setidaknya menjadi patokan Anda untuk menentukan langkah Anda ke depan supaya bisa menjadi yang lebih profesional lagi dalam bekerja. Dan ditambah lagi dengan kita belajar hari ini, yaitu belajar tentang pentingnya soft skill di dunia kerja. Dengan ditambah itu semua dari kompetensi, soft skill, dan juga wawasan Anda ke depan, dan juga disertai dengan penjelasan tentang sarjana sakti yang membuat Anda makin terbuka luas kesempatannya dan makin sering dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang berkepentingan terhadap tenaga profesional Anda, membuat Anda nantinya kami harapkan menjadi yang terbaik dibanding dengan lulusan-lulusan dari universitas lainnya. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan dan juga kesehatan gitu ya. Walaupun sudah mulai tanda-tanda endemi, tetapi tetap jaga kesehatan, prokes harus tetap nomor 1 supaya tidak terlena lagi gitu ya. Dan untuk beberapa teman-teman yang bertanya, nanti kami siapkan hadiahnya, ya tentunya sebagai kenang-kenangan ya, jangan dinilai dari hadiahnya tapi kenang-kenangannya. Mudah-mudahan seiring doa untuk semuanya, mudah-mudahan Anda sukses semua. Dan satu lagi, kami yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri hari ini, kepada Bapak Iwan Nazarudin yang sangat luar biasa, gitu, yang menjadi inspirasi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran yang berharga dari yang Bapak Iwan Nazarudin sampaikan. Dan juga dari Bapak Herman. Saya mau menyampaikan terkait sama sarjana sakti. Oh baik, kita foto dulu ya. Mungkin yang bisa open kamera, boleh open kamera supaya menjadi kenang-kenangan kita semua. Dan juga dari lubuk hati yang paling dalam, kami semua yang ada di Filkom menyampaikan merupakan suatu privilege ya kepada kita semua untuk menjadi bagian terkecil dari perjalanan Anda menuju sukses. Ya, semoga kesuksesan selalu menjadi milik Anda ke depannya. Amin. Baik. Mohon open kamera sebentar, yang bisa open kamera kita foto bersama. Oke. Sebentar. Dan sambil mengingatkan, jangan lupa mengisi presensi sebagai data kami untuk menerbitkan sertifikat pada acara hari ini. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Pak Iwan ada mau memberikan closing statement untuk hari ini, Bapak? Oke, baik, terima kasih. Saya cuma mau menegaskan saja tentang sarjana sakti. Jadi pertama di sarjana sakti itu ada konsultasi ya. Jadi nanti kami sama tim HRD akan memberikan konsultasi. Jadi banyak item manfaatnya. Silakan Adik kalau perlu ajak teman-temannya yang mau lulus juga untuk bisa masuk ke sarjana sakti. Yang terpenting adalah saat ini mumpung masih gratis gitu ya Pak Herman ya. Jadi mumpung masih gratis, silakan ajak teman-temannya. Di sana ada materi-materi. Kalau nanti ada butuh konsultasi, discuss dengan HRD, kami sendiri yang akan melakukan konsultasi tersebut beserta tim dari kepersonalian atau HRD. Jadi itu yang bisa saya tambahkan, Pak Wiwin. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Herman ingin memberikan closing statement untuk acara hari ini. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Win. Jadi buat teman-teman yang terutama yang sudah lulus mungkin bisa manfaatkan tadi aplikasi yang kita sudah sharing. Untuk yang belum lulus bisa paling tidak punya gambaran untuk dunia kerja seperti apa, sehingga bisa juga mempersiapkan ini ya, mempersiapkan soft skill-nya itu perlu dilatih. Itu tidak tiba-tiba
mahir tiba-tiba bisa, itu ada proses untuk berlatih. Nah, kuliah dengan kita beraktivitas macam-macam itu juga kesempatan kita untuk berlatih meningkatkan kemampuan soft skill, sehingga waktu yang ada dimanfaatkan dengan baik. Itu mungkin Bu Win, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Herman. Luar biasa ya, akhirnya kita sudah selesai rangkaian acara untuk pembekalan dunia kerja hari ini, tapi belum selesai untuk periode-periode berikutnya dengan mendatangkan pemateri-pemateri yang handal. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa mengisi link presensi untuk perbaikan kita ke depan supaya lebih baik, dan juga untuk sertifikat Anda semuanya. Oke, teman-teman, saya ucapkan selamat menjalani prosesi wisuda ya, dan sampai ketemu di puncak sukses ya. Jadi semoga Anda menjadi lebih profesional, dan kami undang di sini sebagai motivator nantinya untuk menginspirasi angkatan-angkatan adik-adik tingkat Anda, sehingga bisa memberikan teladan yang terbaik dan juga dapat memberikan legasi ya, warisan untuk dikenang. Ya, sampai dengan sore ini kami atas nama panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada semua pemateri, Bapak Iwan, Bapak Herman, dan juga Mas Bagus ya. Semoga menjadi catatan amalan baik di akhirat nanti ya, amin ya. Semoga semuanya sehat selalu dan sampai ketemu di acara berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga selalu sehat, amin ya. Terima kasih, sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih, terima kasih teman-teman. Terima kasih.